Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini pertemuan keempat mata kuliah arsitektur kota. Kita akan membahas elemen perencangan kota. Pada pertemuan kali ini tujuannya adalah agar kalian mampu mengetahui unsur-unsur pembentuk ruang kota dan mampu memberikan ilustrasi keberadaan unsur atau elemen tersebut dalam perancangan suatu kota yang nanti diamati. Kita akan membahas elemen perancangan kota berdasarkan teori Hamid Sirvani, di mana dia menyatakan bahwa elemen perancangan kota dibentuk oleh 8 aspek. Yang pertama, tata guna lahan, kedua, bentuk dan massa bangunan, yang ketiga, sirkulasi dan parkir, keempat, ruang terbuka, kelima, area pedestrian, keenam, tanda-tanda atau signasi, yang ketujuh, pendukung kegiatan, dan yang terakhir adalah konservasi atau perlindungan bangunan. Selain itu, kita juga akan membahas elemen pembentuk wajah kota menurut Kevin Lynch, di mana ada 5 unsur, ada 5 elemen, yaitu path, edge, district, nodes, dan landmark. Kedua teori ini akan dibahas dalam 3 pertemuan dan diikuti oleh tugas. Kita mulai dari yang pertama, elemen perancangan kota Hamid Sirvani, teori pada tahun 1985. Yang pertama adalah tata guna lahan. Tata guna lahan yaitu pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu. Secara umum, dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah atau suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Land use atau tata guna lahan bermanfaat untuk pengembangan sekaligus pengendalian investasi bangunan. Pada skala yang makro, yang besar, tata guna lahan berfungsi multifungsi atau mixed use. Di sini dapat dilihat tata guna lahan Kota Medan yang bisa dilihat pada RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Di sini tata guna bisa diperhatikan dari warna-warna zonasi atau perencanaan wilayah yang sudah diatur di dalam RT/RW. Warna coklat yang ini menunjukkan warna perumahan, pemukiman dengan kepadatan rendah dan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi. Warna ungu daerah yang merupakan rawan banjir, dan merah kawasan perdagangan dan jasa. Ya, nampak pusat kotanya ya. Baik, inilah gambaran dari contoh tata guna lahan yang ini diatur di dalam rencana tata ruang wilayah di setiap kota, khususnya Indonesia. Istilahnya RT/RW. Di dalam proses pembangunan, warna-warna ini harus ditaati dan menjadi acuan bersama, di mana daerah yang akan dibangun pemukiman atau perdagangan jasa, dan di mana daerah-daerah rawan banjir. Elemen yang kedua yaitu bentuk dan massa bangunan. Sebuah kota tentunya dibentuk oleh bentuk dan massa bangunan. Bentuk dan massa bangunan itu sendiri ditentukan oleh ketinggian dan besar bangunan, penampilan maupun konfigurasi dari massa bangunannya, selubung bangunan atau building envelope,
building coverage ratio atau koefisien dasar bangunan dalam bahasa Indonesia, dan floor area ratio, koefisien lantai bangunan. Kemudian ketinggian bangunan, sempadan bangunan, ragam arsitektur, skala, material, warna, dan sebagainya. Koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan diatur dalam perencanaan kota dengan tujuan untuk mengendalikan kepadatan bangunan. Yang kedua, mengendalikan koridor udara dan visual sehingga kualitas udara yang memasuki bangunan maupun visual melihat memandang sebuah bangunan itu nyaman. Kemudian untuk mengatur tata lingkungan dan bangunan dan mengatur kapasitas fungsi kegiatan dalam bangunan yang dapat ditampung dalam tapak. Dan yang terakhir, untuk mengatur dan melindungi kawasan historis kota. Dalam melakukan perencanaan bangunan, KDB maupun KLB harus kita perhatikan agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Salah satu bentuk dan masa bangunan pembentuk kota adalah selubung bangunan. Selubung bangunan yaitu merupakan batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun. Batas maksimum ruang ini didapat dari faktor luas lantai dan tinggi maksimum bangunan. Amplop bangunan memberikan gambaran bangunan yang dapat diletakkan pada tapak. Namun, bisa seluruhnya atau tidak seluruhnya digunakan tergantung perencanaan bangunan itu sendiri. Namun tidak boleh melewati dari selubung bangunan yang ditetapkan oleh perencana kota. Bentuk dan masa bangunan juga mengatur cahaya matahari dan angin. Perencanaan bangunan harus mempertimbangkan agar akses cahaya matahari dan angin dapat diperoleh oleh bangunan di perkotaan tersebut. Kontrol langsung yang menjamin masuknya cahaya matahari dan angin ke jalan-jalan dan ruang terbuka dikendalikan oleh batas ketinggian, sudut matahari, sudut pandang, dan ruang antara menara. Perangkat pengendalian bentuk dan masa bangunan dalam perencanaan kota dikenal dengan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, dan garis sempadan bangunan. Ini diatur di dalam rencana detail tata ruang kota. Ditujukan untuk mengendalikan kepadatan bangunan, mengendalikan jenis peruntukan lantai dasar sebagai ruang pergerakan sirkulasi. Kemudian koridor visual untuk kenyamanan pandangan dan skala orientasi. Sehingga bangunan tersebut dapat dinikmati secara visual pada jarak pandang manusia. Kemudian yang terakhir ditujukan untuk mengendalikan pembangunan baru dihubungkan dengan bangunan lama, terutama dalam kawasan historis. Ini bisa dilihat pada contoh daerah Kesawan ya. Bagaimana perencanaan kota agar bangunan-bangunan baru tetap terlihat harmonis dengan keberadaan bangunan-bangunan yang sebelumnya ada di sana, terutama bangunan sejarahnya. Kalau di Kesawan mungkin beberapa bagian memberikan contoh yang buruk, namun bisa dilihat di kota-kota lain, misalnya Kota Tua Jakarta ataupun di Semarang, Kota Tua Semarang. Bagaimana penataan bangunan baru dan bangunan sejarahnya. Yang ketiga, elemen perancangan kota adalah sirkulasi dan parkir.
Sirkulasi dapat membentuk dan mengarahkan dan mengendalikan pola kegiatan dan juga pembangunan kota. Sirkulasi ini dibentuk oleh transportasi kota. Ibarat tubuh dia bagaikan aliran darah. Masalah sirkulasi kota diperlukan pemikiran yang mendasar antara prasarana jalan yang tersedia dan bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum, dan jalanan kendaraan motor yang semakin meningkat. Sirkulasi selain kebutuhan ruang untuk bergerak dalam kota, moda transportasi juga membutuhkan tempat untuk berhenti atau parkir. Di dalam kota, sirkulasi ini bisa berbentuk jalan untuk kendaraan bermotor, jalan raya, atau juga rel kereta api ataupun tram. Teknologi transportasi juga berkembang yang umumnya arahnya meminimalkan ruang terbuka, seefektif mungkin transportasi massal yang digunakan untuk memenuhi fasilitas kota dan meminimalkan transportasi yang berbentuk privat. Hal ini karena transportasi umumnya menimbulkan polusi yang mana ini akan menurunkan kualitas udara dalam kota tersebut. Jadi kecenderungan bahan bakar untuk transportasi juga mengarah kepada peningkatan kualitas lingkungan, misalnya bahan bakar listrik ataupun bahan bakar karbon yang tidak begitu tinggi polutannya. Prinsip utama dalam mendesain jaringan transportasi dalam kota, jalan seharusnya didesain menjadi ruang terbuka yang memiliki pemandangan yang lebih baik. Nah, antara lain bersih dan elemen lanskapnya menarik, ada taman, ada bangku, ada juga pepohonan. Nah, kemudian persyaratan ketinggian dan garis sempadan bangunan yang berdekatan dengan jalan itu diatur. Yang ketiga, pengaturan parkir di pinggir jalan dan tanaman yang berfungsi sebagai penyekat jalan. Selain penyekat jalan juga melindungi keamanan dari pejalan kaki di pedestrian. Yang terakhir, prinsip utama mendesain jaringan transportasi adalah meningkatkan lingkungan alami yang terlihat dari jalan. Nah, dari transportasi, terutama kendaraan bermotor, kita melihat parkir, ruang parkir. Umumnya, ruang parkir di perkotaan memanfaatkan tepi jalan atau istilahnya curb parking. Ada juga jenis parkir yang menyediakan ruang tertentu, parkir di dalam bangunan atau gedung parkir, dan ada juga parkir di luar bangunan dalam satu kompleks fungsi tertentu, misalnya mall atau rumah sakit yang menyediakan parkir khusus pengguna fungsi bangunan tersebut. Pada gambar berikut dapat dilihat bagaimana dalam perencanaan kota diatur lokasi parkir yang agar menghindari kesemrawutan kota. Bisa dilihat ada tempat bus dan bagaimana parkir komersial untuk misalnya fungsi-fungsi pertokoan atau ruko, parkir yang bersifat lebih lama waktu penggunaannya. Idealnya diberi tanda atau di sini diberi pewarnaan. Nah,
Mungkin kalau kita lihat di kota Medan, sedikit, bukan sedikit ya, nyaris semeraut ya, tidak ada garis-garis pembatas antara parkir. Idealnya parkir tersebut diberi tanda sehingga memperjelas bahwa daerah tersebut adalah area parkir yang disediakan oleh kota. Dengan demikian, dapat dihitung berapa kapasitas parkir yang dapat disediakan oleh kota. Parkir juga sering dijadikan sumber pendapatan daerah dengan perencanaan yang jelas dari zona parkir dapat dihitung jumlah pendapatan parkir dari parkir kota tersebut. Nah, selain untuk mengatasi permasalahan parkir, ada satu solusi yaitu penyediaan tempat parkir, gedung parkir. Kalau di Kota Medan bisa diperhatikan Mall Millennium Plaza misalnya yang menyediakan gedung parkir tersendiri. Atau yang baru ya di sekitar stasiun besar Medan itu ada gedung parkir khusus. Nah, dalam perencanaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya dan mendukung kegiatan street level serta kalau bisa menambah kualitas visual lingkungan. Menarik ya. Yang kedua, pendekatan program penggunaan berganda atau time sharing. Sehingga penggunaan gedung parkir tersebut efektif. Seperti beberapa fungsi yang menggunakan gedung parkir secara bersamaan. Yang ketiga, pengadaan tempat parkir khusus bagi suatu perusahaan atau instansi yang sebagian besar karyawannya berkendaraan. Idealnya memang dalam suatu perkantoran harus dihitung berapa ruang parkir yang disediakan. Jadi membuat sebuah bangunan tidak melimpahkan parkir kepada fasilitas kota, tapi pemilik bangunan tersebut harus menyediakan parkir sesuai dengan standar fungsi bangunan yang dia miliki. Standar-standar ini bisa dilihat di peraturan ataupun data arsitek. Misalnya untuk perencanaan hotel, berapa parkir yang wajib disediakan oleh hotel tersebut. Jika tidak memenuhi jumlah parkir yang diatur dalam standar perkotaan, maka hotel itu tidak boleh dibangun. Nah, di sini fungsi arsitek harus bisa menghitung kebutuhan hotel, kebutuhan parkir hotel, dan menyediakannya pada fungsi bangunan. Begitu juga fungsi bangunan yang lainnya. Jangan sampai kurang sehingga melimpah dan menggunakan fasilitas kota. Itu membuat tidak nyamannya sebuah kota. Yang keempat, parkir progresif, di mana semakin lama parkir, maka semakin mahal pula biayanya. Nah, bagaimana mengukur lamanya parkir seseorang di pinggir jalan atau di gedung parkir? Tentunya ada alat atau teknologi yang mengukurnya. Di mall mungkin bisa dilihat, diatur dengan tiket, ketika tiket masuk dan tiket keluar, ada data waktu lama penggunaan parkir. Nah, kemudian pembayarannya diatur berdasarkan berapa lama parkir yang dia gunakan. Pengaturan parkir seperti ini sebenarnya upaya agar masyarakat atau
penghuni kota cenderung menggunakan fasilitas transportasi umum, sehingga mengurangi kemacetan dan juga polusi udara akibat karbon yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Yang kelima, dalam perencanaan tempat parkir yang harus memenuhi persyaratan adalah lokasi kantong parkir seyogianya ditempatkan pada jarak jangkau yang layak bagi pejalan kaki. Umumnya kita mengakses fungsi bangunan dan mencari tempat parkir yang sedekat mungkin dengan bangunan yang akan dicapai. Itu adalah hal yang alamiah terjadi. Nah, sebagai perencana yang baik, lokasi parkir harus memikirkan kenyamanan tersebut dan didesain agar akses jarak jangkaunya dalam kondisi yang nyaman, tidak terlalu jauh, tidak membuat pejalan kaki menjadi terlanjur letih ketika sampai ke bangunan yang ditujunya. Yang terakhir, sistem perletakan parkir diharapkan dapat secara maksimal mempersingkat jarak jalan kaki menuju pedestrian. Masalah perparkiran memiliki dua pengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan, yaitu kelangsungan hidup aktivitas komersial. Parkir disediakan untuk mendukung aktivitas komersial. Yang kedua, dampak visual terhadap penyediaan area parkir yang memadai, cukup, dengan dampak visual yang terkecil, sangat penting dalam keberhasilan urban design. Cara mengatasinya bisa dengan penyediaan lokasi parkir di suatu area yang secara struktur tidak didesain. Cara mengatasi masalah tersebut bisa dengan mengatur regulasi. Yang kedua, membuat program multiple use, yaitu memaksimalkan penggunaan parkir yang telah ada. Yang ketiga, membuat package plan parking atau sebuah bisnis yang dapat bergabung membentuk distrik perparkiran atau membuat gedung parkir bersama. Yang terakhir, dengan membuat urban edge parking, yaitu area parkir yang dibuat di tepi suatu wilayah kota. Misalnya area parkir yang disediakan di kota-kota satelit seperti Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang. Parkir itu disediakan di stasiun kereta api komuter, kemudian orang yang akan bekerja ke Jakarta akan menggunakan kereta api ke kota Jakarta, sementara kendaraannya ditinggal di stasiun. Nah, itu salah satu contohnya. Yang keempat dan yang terakhir untuk pertemuan keempat kuliah kita hari ini adalah ruang terbuka sebagai elemen pembentuk perancangan kota, yaitu ruang antar bangunan di perkotaan untuk pergerakan aktivitas dengan zona-zona publik, semi-publik, dan privat. Ruang terbuka atau open space ini berkaitan dengan landscape. Bisa kita lihat seperti taman-taman kota. Nah, elemen landscape ini terdiri dari elemen keras atau hardscape seperti jalan, trotoar, patung, bebatuan, dan sebagainya. Sementara elemen lunak atau softscape berupa tanaman dan air. Ruang terbuka, lapangan, jalan, sempadan sungai, green belt, taman, dan sebagainya.
Sampai di sini pembahasan kita untuk elemen perencanaan kota. Pertemuan berikutnya kita akan membahas 4 elemen perancangan kota lainnya, yaitu area pedestrian, signasi, pendukung kegiatan, dan preservasi. Agar kalian lebih memahami materi dari perkuliahan ini, maka berikut tugas kelompok yang dapat kalian kerjakan. Yang pertama, carilah elemen rancang kota yang terbaik di luar negeri, di luar dari Indonesia. Misalnya untuk elemen kota ruang publik. Ambil foto dan uraikan tautan sumber di mana kalian mengambil foto elemen rancang kota tersebut. Pada 3 pertemuan berikutnya kita akan kupas elemen perancangan kota ini, dan di tugas kelompok nomor 1 kalian mencari masing-masing satu elemen rancang kota terbaik di luar negeri. Untuk tata guna lahan, 1 foto. Untuk bentuk dan masa bangunan, 1 foto. Sirkulasi dan parkir, 1 foto, dan demikian seterusnya. Setiap elemen perancangan kota yang akan kita kupas di 2 pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa di bawah foto kalian menuliskan tautan sumber foto tersebut. Yang kedua, carilah potensi permasalahan kawasan yang terpilih. Kawasan terpilih di sini di sebelah kiri. Untuk panduan lebih lanjut kita bahas di grup WhatsApp. Pada kawasan terpilih tersebut, kalian ambil foto atau sketsa yang mendeskripsikan elemen rancang kota menurut Hamid Sirvani pada kawasan terpilih tersebut. Seluruh foto ditampilkan dalam format PowerPoint dan diasistensikan pada setiap minggu perkuliahan. Seluruh tugas ini dikumpulkan pada ujian tengah semester. Sampai di sini kuliah mengenai elemen perancangan kota yang pertama. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.